Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi anak orang miskin memang sudah digariskan. Jikalau kita boleh memilih, pastilah kita akan memilih untuk menjadi anak orang yang hebat, anak orang yang kaya raya. Tapi menjadi anak orang miskin itu bukan karena kita boleh memilih, itu udah jalan yang terbaik yang udah ditentukan oleh Allah agar kita untuk survive. Nah, pembahasan saya kali ini uh, khusus bagi anak-anak orang miskin. Kalau kalian semua merasa diri kalian sekarang ini miskin, ini tepat banget karena justru anak orang miskin memiliki potensi jauh lebih sukses dibanding anak orang kaya. Ya, kita bahas satu-satu. Setidaknya ada lima poin yang kenapa anak orang miskin berpotensi lebih sukses. Yang pertama, anak orang miskin sering tidak punya uang. Berbeda dengan anak orang kaya. Kalau anak orang kaya lahir aja udah waduh bergelimangan harta. Sehingga kurang 1.000, 2.000, sejuta, 2 juta bagi anak orang kaya udahlah biarin, nggak masalah. Nah, dengan kondisi seperti itu, kalau anak orang miskin selalu tidak punya uang, seringnya tidak memiliki uang, jadi memaksa pikirannya bagaimana cari uang yang baik. Kemudian ketika anak seorang yang dikelompokkan dalam kategori orang miskin, ketika sudah memegang uang dia akan lebih menghargai uang tersebut. Berbeda tadi seperti kalau anaknya orang kaya, dia terbiasa banget, ya udahlah, oh tadi uangnya saya taruh di meja sana, nggak tahu deh berapa, dia nggak bertanggung jawab tentang uangnya, padahal dititipkan oleh ibu bapaknya. Misalnya setiap hari kamu kelola uang untuk jajan sekolah misalnya, dia nggak peduli lagi bahwa karena gampang ketika uang itu hilang dia tinggal minta lagi. Jadi bentuk tanggung jawabnya menjadi lemah, seolah-olah dia tidak kurang menghargai uang. Berbeda kan? Berbeda dengan anak orang miskin. Orang miskin selalu berupaya bagaimana mencari uang dan dia lebih menghargai uangnya. Jadi tahu persis keperuntukannya. Oh, hari ini aku ongkos 4.000, PP 8.000, ada sisa 2.000. Dia tahu persis ada sisa 2.000. Sehingga dia lebih justru manajemen dirinya lebih detail, lebih teliti karena keterbatasannya tadi. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah anak orang miskin itu sering terbiasa dengan lapar, terbiasa dengan kurangan. Saya dulu kalau berlima makan telur itu ketika tetangga ada kenduri ya. Kalau kenduri itu ada satu butir telur, eh, separuh telur gitu karena kita anak satu keluarga berlima, jadi ya dibelah-belah. Kadang karena saya termasuk yang kecil juga saya tinggal ngeliatin aja karena nggak tega ngeliat telur udah separuh mau dipotong-potong lagi telurnya gitu. Kita makan ayam juga kalau ada kenduri, ya, luar biasa itu. Nah, jadi terbiasa dengan lapar, jadi memaksa dirinya lebih kreatif bagaimana makan esok hari. Jadi berbeda dengan orang kaya yang bahkan dia ya sudahlah, dia lahir udah gila-gilaan, udah apa aja ada. Butuh susu, udah ada pembantu yang membuatkan susu. Butuh makan sayur, udah ada pembantu ngejusin sayur. Sehingga ada sayur, ada susu, ada daging, ada apa, banyak makanan sisa. Bahkan anak orang kaya itu nggak tahu kalau makanan sisa itu bisa ditaruh di kulkas untuk dipanaskan besok pagi, besok hari gitu. Berbeda dengan orang miskin karena dia orang miskin ya, anak orang miskin karena dia sering lapar, ya dia lebih kreatif. Bagaimana makan besok hari? Oh ya udah, kalau kita udah ada telur ya udah, ayamnya nggak usah dimakan hari ini, ayamnya buat besok pagi aja, jadi kita makan sama telur aja hari ini. Nah, dia lebih kreatif, lebih menghargai, jadi menghargai makanan, lebih lebih peduli bagaimana hari ini, bagaimana besok tentang makanan gitu ya. Itu menjadikan kebiasaan yang sangat baik ketika
dia besar nanti berbeda dengan anak orang kaya. Dia lebih manja, lebih terbiasa, kurang tinggal minta, kurang, dia nggak ngerti bagaimana mencari, menciptakan, mengatur, mengalokasikan hari ini, hari besok. Itu perbedaannya. Jelas cara kepribadian pun akan beda. Kebiasaan-kebiasaan yang anak miskin itu justru menurut saya privilege yang keren untuk menjadi pengusaha yang jauh lebih sukses dibanding anak orang kaya. Itu tadi yang kedua. Kemudian ini yang paling keren ini kalau menurut saya, nomor 3 ini adalah anak orang miskin itu sering direndahkan, sering dihina, sering tidak dianggap, sering ditolak cintanya, sering nggak dihitung sama teman-temannya. Nah, berbeda dengan anak orang kaya. Orang kaya selalu ada penyambutan yang luar biasa, selalu hura-hura, selalu mengesankan kemewahan sehingga tidak ada lingkungan yang menolak karena ya semuanya komplit. Nah, itu hukum alam, ketika kamu banyak uang ya otomatis teman, kerabat, tetangga, handai tolan tuh mendekat semua. Justru ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi anak orang miskin karena dia sering direndahkan, sering dihina, sering tidak dianggap, tidak pernah diterima cintanya. Justru karena kondisi rumit itu bisa menjadi kekuatan yang luar biasa yang memotivasi dirinya untuk jauh lebih sukses dibanding anak orang kaya. Nggak percaya? Saya pernah mengulas artikel video saya sebelumnya bahwa motivasi terbaik adalah motivasi yang datangnya dari dalam diri. Motivasi yang datangnya dari dalam diri itu lebih kuat, lebih kekal, lebih tangguh untuk digoyah. Silakan tonton video saya sebelumnya tentang motivasi terbaik atau motivasi atau membangkitkan kepercayaan diri untuk memulai usaha. Itu semuanya yang terbaik adalah yang datangnya dari diri, bukan dari mana-mana. Nah, itu yang ketiga. Kenapa? Sering direndahkan, sering dihina, sering tidak dianggap, sering dijauhkan oleh teman itu jika keburukan-keburukan itu dikonversikan oleh anak orang miskin ini menjadi sebuah kekuatan, ini menjadi unstoppable person. Nah, itu privilege yang tidak pernah didapatkan oleh anak orang kaya. Makanya anak orang miskin jauh berpotensi lebih sukses dibanding anak orang kaya gitu. Itu yang poin penting yang ketiga. Kemudian yang keempat, jelas anak orang miskin itu lebih tahan banting. Udah terbiasa, udah sering dalam kondisi kekurangan, berbeda dengan anak orang kaya. Ya nggak pernah kekurangan, mau tahan banting gimana? Bahkan panas dikit aja ya, panas biasa dikit mungkin ya, karena habis panas dikit, ibu bapaknya udah ketakutan, khawatir, ke dokter, berlebihan gitu. Misalnya, aduh kesandung dikit gitu ya, orang kesandung biasa lah, lecet-lecet, baret-baret dikit, itu mah biasa. Anak orang miskin tuh kalau kesandung ya, kukunya sampai ngelepas aja dia nggak teriak saking mau ngapain lagi, cuman aduh udah diem dia, ditutupin justru, jangan sampai ketahuan orang tuanya, karena kalau ketahuan orang tuanya bukannya ditolongin malah dimaki-maki, daripada dimaki-maki ditahanlah itu sakit. Ini nyata, kalau anak orang miskin tuh lebih baik diam walaupun pahit, sakit, daripada ngomong, karena makin disakitin kalau ngomong gitu. Jadi jelas kepribadiannya lebih tahan banting, tidak manja, tidak cengeng, tidak dikit-dikit mengeluh, tidak dikit-dikit apa, dia akan bagaimana resolve masalahnya. Oh, bagaimana saya kesandung ini mengatasi masalah kesandung? Apakah saya perlu cari obat merah, atau saya perlu perban, atau apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu? Paling cuci atau bagaimana? Itu bedanya, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang kepribadian yang memiliki daya dobrak, daya tahan yang lebih dibanding orang kaya, ini merupakan privilege anak orang miskin yang bisa menjadi penyemangat agar dia jauh lebih sukses dibanding anak orang kaya. Ini juga privilege yang tidak pernah ada di anak orang kaya. Jadi memiliki daya tahan dan daya banting, daya juang yang lebih, itu jelas sangat berpengaruh terhadap kesuksesan orang lain gitu. Karena terbiasa kurangan, dia nggak mau akan kurang lagi gitu ya. Kemudian yang terakhir juga, ini mendominasi juga nih, yang terakhir, ketika dia udah anak orang miskin, ketika dia udah mulai dapat mengumpulkan uangnya pelan 2000 kemudian dijadikan modal, dia tuh tidak main-main ketika udah mau membuka usaha.
dia akan jauh lebih mempertimbangkan bagaimana agar tidak rugi, bagaimana agar tidak bangkrut, bagaimana agar sukses. Itu sangat berbanding terbalik dengan anak orang kaya. Anak orang kaya yang karena selalu mudah mendapatkan uang, ya dia terlalu percaya diri. Ah udahlah, bisnis ini dulu, bisnis ini baru berjalan berapa lama, kurang berjalan, bahkan rugi. Dia merasa ini nggak pas, dia menyalahkan orang lain, dia bikin bisnis baru lagi. Udah model yang kemarin aja masih rugi, ya udah dia nggak pikirin, ntar tinggal minta lagi ke bapaknya, ke ibunya, minta modal lagi untuk bangun usaha baru lagi. Begitu terus karena terlalu percaya diri, perencanaannya kurang matang. Berbeda dengan anak orang kaya. Ketika mulai usaha dia justru lebih berhati-hati karena poinnya cuma satu, dia tidak mau miskin lagi. Itulah kenapa anak orang miskin berpotensi jauh lebih sukses jadi anak orang kaya. Nah, jika kalian miskin, kalian anak-anak orang miskin, jangan berkecil hati. Konversikan kesusahan itu agar kamu menjadi anak yang jauh lebih sukses dibanding anak orang-orang yang kaya. Itu saja dari saya, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus.